Jadi kalau agama Buddha sekalipun kita lawan Siddhartha Gautamanya, kita buktikan bahwa Siddhartha Gautama tidak pernah ada dalam sejarah, itu tidak otomatis menaklukkan agama Buddha. Kalau sekiranya, entah bagaimana caranya saya bisa membuktikan bahwa Dewa Krishna dalam agama Hindu, agama di bangsa Yunani ribuan tahun yang lalu memiliki ribuan dewa. Agama Hindu memiliki lebih dari itu, mereka memiliki jutaan dewa. Ada kurang lebih 33 juta dewa dalam agama Hindu. Dan salah satu dewa yang paling besar adalah Dewa Krishna. Dewa Krishna. Entah bagaimana caranya jika suatu hari saya bisa membuktikan bahwa Dewa Krishna tidak pernah ada. Dewa Krishna semua mitos, tidak pernah ada dalam sejarah. Itu semua bohong. Maka itu otomatis menghancurkan agama Hindu. Tidak juga. Karena agama Hindu tidak hanya bergantung kepada Krishna. Agama Hindu juga bergantung kepada jutaan dewa yang lainnya. Dan agama Hindu berkata, asal Anda berbuat baik, maka sekalipun Anda mati, kalau Anda banyak berbuat baik, Anda ketika nanti reinkarnasi, Anda mungkin tidak jadi kodok. Anda mungkin akan jadi raja ketika reinkarnasi, lahir kembali setelah kematian. Dan jika Anda seorang penjahat waktu di bumi, mungkin nanti Anda waktu dilahirkan kembali setelah mati, melalui proses reinkarnasi, mungkin Anda jadi semut, Anda jadi cacing, jadi kodok, dan mungkin ada yang jadi cebong, dan ada yang jadi kampret. Saya curiga cebong-cebong dan kampret-kampret yang ada di Indonesia hari ini adalah hasil reinkarnasi dari masa lalu. Ini hanya kecurigaan saya. Saya masuk golongan, saya golongan Kristus. Oke, saya nggak tahu apa dia terlalu ada di kampret atau cebong. Atau saya bisa membuktikan bahwa Muhammad tidak pernah ada dalam sejarah. Entah bagaimana caranya, saya bisa membuktikan dengan karya ilmiah Muhammad tidak pernah ada dalam sejarah. Apakah itu otomatis mengalahkan agama Islam, menghapuskan agama Islam dari muka bumi karena semua pengikutnya akan otomatis meninggalkannya? Apakah ketika saya bisa membuktikan bahwa Muhammad tidak pernah ada, itu otomatis menaklukkan mereka? Tidak juga. Karena dalam agama Islam, Muhammad adalah seorang rasul. Dia hanya seorang pengantara. Yang tertinggi adalah Al-Qur'annya. Itu sebabnya ketika Muhammad ditanya, kenapa kami harus percaya kepadamu? Muhammad berkata, lihatlah keindahan Al-Quran. Artinya apa, saudara? Sekalipun saya bisa membuktikan bahwa Muhammad tidak pernah ada dalam sejarah, orang Islam berkata, oke, dia bisa saja pakai orang lain kok kalau Muhammad tidak ada. Dia bisa pakai orang lain karena Muhammad hanyalah pengantara, hanyalah rasul. Tetapi jika orang di luar sana bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, dia tidak pernah mati, dan mereka bisa membuktikan dia tidak pernah bangkit, sekalipun dia mati, dia tidak pernah bangkit. Mereka bisa menunjukkan ini mayatnya, ini kuburnya. Apakah itu otomatis menghancurkan kekristenan? Jawabannya, iya. Karena seluruh keyakinan kita bergantung kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit, sia-sia keyakinan kita. Sia-sia kita percaya bahwa Abraham bapak orang beriman. Sia-sia kita percaya bahwa Adam, nenek moyang kita yang pertama. Sia-sia kita percaya bahwa Daud menaklukkan bangsa-bangsa. Sia-sia semua itu. Kita percaya kisah-kisah itu jika Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya
Itu sebabnya inti dari Injil atau Gospel adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 58. Jika Bapak Ibu selama pembacaan ini 58 ayat ini Anda sudah bosan, maka itu sudah cukup membuktikan Anda tidak baca Alkitab dulu. Maka nanti selama pembacaan saya akan lihat siapa yang mulai bosan. Kita baca. Karena kalau kita tidak baca, kita tidak tahu kebenarannya. Ayat 1 sampai ayat 58. Dengan suara yang keras, kita ganti-gantian bacanya, supaya saya tidak capek dan Bapak Ibu juga tidak capek. Yesus bagi kita yang pertama adalah kebangkitan Yesus menyinari pengertian kita tentang seluruh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Yesus menyebabkan perubahan hidup orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin pengharapan kita akan masa depan. Itulah poin-poin saya. Yang pertama, kebangkitan Yesus menyinari pengertian kita terhadap seluruh kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus menyebabkan perubahan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin pengharapan kita akan masa depan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menyinari pengertian kita tentang seluruh kita. Ayat ini di ayat yang ke-2 dan ke-4 sampai 4 berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Apa Injil itu? Di ayat ketiga dijelaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri ialah apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini inti Injil, bahwa Kristus telah mati dan dibangkitkan. Injil itu harus memberitakan bahwa Yesus harus mati demi dosa-dosa. Karena disaliblah ditampilkan siapa Allah yang sesungguhnya. Di atas saliblah kita mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia harus menderita? Yesus harus mati dan harus menderita karena dosa, karena Allah murka, karena Allah marah. Itu sebabnya Yesus harus mati. Itu sebabnya mimbar tidak boleh hanya menyampaikan kasih Allah, karena Allah bukan hanya bisa mengasihi, dia bisa memurkai. Dan tidak ada orang yang marah seperti Allah marah. Tidak ada. Waktu kecil, kami sering melanggar perintah mama papa. Ini ada mama papa saya di tengah-tengah bertanya. Hari Sabtu mereka akan pulang ke Nias. Doakan mereka di perjalanan. Waktu kecil, mama kami sering melanggar perintahnya. Dan mama lah yang sering marah. Kalau mama marah, wah, jangan coba-coba. Santi itu berani marah waktu kecil, dimasukkan dalam karung. Ada Santi di sini. Santi itu segede itu dulu waktu kecil, pernah dimasukkan dalam karung dan ditaruh di atas bara api. Benar-benar dimurnikan.
Jadi Santi waktu kecil pernah mengalami neraka kecil-kecilan. Latihan masuk neraka, enggak kan? Oke. Mesti dimurnikan. Dia dimasukkan dalam karung lalu ditaruh di atas. Tetapi Mama tidak membiarkan sampai Santi gosong dan mati. Hanya beberapa saat saja. Marahnya itu hanya memberi peringatan. Setelah beberapa menit dia turunkan kembali. Tidak akan biarkan Santi sampai mati. Atau ketika waktu yang lain, ketika kami melanggar perintahnya, baik Papa maupun Mama akan panggil. Dia bilang, buka semua bajunya. Kami buka semua baju. Oke, sekarang kaki taruh satu di atas. Bukannya sampai di situ, dia ambil daun apa bahasa Indonesia ya? Daun yang bisa membuat kita geli dan sakit. Dinias panjang banget daunnya itu. Kalau ditempel di kulit itu langsung gatal dan sakit. Daun apa namanya Dinias, Pak? Hah? Lato. Ya, daun lato ya, daun lato. Namanya daun lato kalau ditempel. Jadi udah telanjang, kaki satu di atas, daunnya ditempel seluruh tubuh. Semua gatal. Sakit semua. Kalau tidak digaruk, gatal. Tapi ketika digaruk, sakit. Penyiksaan kayak di neraka, Bapak. Jadi waktu kecil kami sudah mengalami neraka kecil-kecilan. Tetapi Mama tidak membiarkan kami sampai mati karena kegatalan dan kesakitan. Marahnya Mama hanya sampai di situ. Tetapi ketika Allah marah, ketika Allah murka, Dia tidak hanya membuang kita ke atas perapian dan menurunkannya beberapa menit. Dia tidak hanya menempelkan daun yang bisa membuat tubuh kita sakit, tetapi semua yang tidak bertobat, semua yang berbalik dan tidak mengikuti Dia buang ke neraka dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jiwa itu tidak punya kesempatan untuk bertobat. Kalau Allah marah, tidak ada yang marah seperti Dia marah. Dan itu harus diberitakan kepada Bapak Ibu. Mama saya marah tidak membiarkan kami sampai mati. Tetapi kekudusan Allah tidak dapat dikompromi. Semua yang tidak bertobat, semua yang tidak berbalik kepadanya, semua yang tidak percaya kepadanya, dibuang ke neraka. Dan tahukah Bapak Ibu, pada awalnya manusia diciptakan untuk tidak pernah mati. Oh ya, tidak pernah mati. Kita yang percaya kepadanya akan dibawa ke dalam kemuliaan, ke dalam langit baru dan bumi baru, dan selama-lamanya di sana kita tidak pernah mati. Jiwa kita tidak pernah mati. Yang kedua, mereka yang tidak percaya dibuang ke neraka dan selama-lamanya di sana tidak pernah mati. Jiwa itu akan terus tersiksa sampai selama-lamanya. Itulah murka Allah. Dan murka Allah itu jelas di atas salib. Yesus mati karena murka Allah. Tapi karena kasih-Nya, Dia menyediakan pengganti bagi kita. Maka Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pengertian kita tentang salib dan kebangkitan. Oke, pada waktu Yesus mati, wah, kenapa mati? Harusnya anak Allah itu kan diurapi, dikenang, dikasihi. Kenapa mati? Oke, kita baru memahami kenapa Allah harus mati ketika Dia bangkit. Oh, ternyata perkenanan Allah, kasih Allah diklimakskan pada kebangkitannya, bukan pada kematiannya saja. Kalau Dia mati dan tidak pernah bangkit, maka sia-sia Bapak Ibu, sia-sia Dia mati. Sia-sia Dia menjadi korban. Maka kita mulai melihat, oke, Bapak Ibu sering melihat trailer yang sering nonton di bioskop. Pasti sebelum nonton kita lihat trailer ya, ini sama anak muda lah.
Trailer. Kalau yang suka nonton sinetron, saya lihat di sini kebanyakan ibu-ibu. Jadi, sinetron. Biasanya sinetron itu kan episode 100. Nah, nanti ketika episode 100 selesai, itu episode selanjutnya dikasih kilasan, ringkasan dari episode selanjutnya. Hanya dikasih tabrakan. Wah, pemirsa, saya harus nonton minggu depan. Yang ditabrak itu mati atau tidak ya? Karena sudah dikasih kilasan. Melalui bayangan itu, melalui trailer itu, kita melihat bayangan dari episode selanjutnya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seluruh perjanjian lama itu adalah trailer. Itu adalah bayangan kepada klimaks karya Allah. Apa klimaks karya Allah? Apa film yang sesungguhnya? Kematian dan kebangkitan Kristus. Itu cerita sesungguhnya. Seluruh perjanjian lama itulah trailer. Itulah bayangan dari apa yang akan terjadi. Itu bukan cerita yang sesungguhnya. Saya kasih contoh kepada Bapak Ibu. Ketika Allah berkenan kepada Abraham. Allah berkenan kepada Abraham. Bahkan dia disebut sebagai Bapak orang beriman. Saya mau tanya, Abraham pernah berdosa enggak? Pernah ya? Dia pernah berbohong? Berbohong bahwa istrinya bukan istrinya, tetapi adalah adiknya. Dan banyak dosa lain. Dia nikahin pembantunya dan segala macam. Dosa-dosa Abraham ini, kok bisa orang seperti ini disebut Bapak orang beriman? Kok bisa orang yang berdosa seperti ini disebut Bapak orang beriman? Daud dikatakan orang yang paling dikenal di hati Allah, orang yang paling berkenan di hati Allah. Saya mau tanya, Daud bersalah nggak? Wah, sama Betseba. Bukan Betseba yang di sini, bukan. Betseba yang dulu. Ini hanya bayangan. Ini trailer, oke. Trailer. Kok bisa orang-orang ini dikenal Allah? Simpson. Wah, apalagi Simpson Bapak Ibu. Dia menikahi orang yang bukan Israel. Dan bukan hanya satu lagi. Beberapa orang dia nikahi. Padahal Allah sudah melarang. Tapi kok bisa orang-orang ini dikenal oleh Allah? Apa yang membuat mereka dikenal oleh Allah? Sedangkan Yesus akan mati beberapa ribu tahun yang akan datang. Yesus belum mati pada zaman Abraham, belum. Yesus belum mati pada masa Daud, belum. Yesus belum mati pada masa Simpson, belum, Bapak Ibu. Korban belum ada. Loh, kok bisa orang-orang ini dikenal oleh Allah? Kan mereka semua orang berdosa. Kok bisa hati Allah berkenan kepada mereka? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Karena sebelum dunia dijadikan, anak domba Allah itu sudah disediakan. Itulah isi perjanjian lama. Bahwa semua mereka yang percaya kepada Allah dan penebusannya dan anak domba Allah yang sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Kalau mereka percaya kepada itu, mereka berkenan di hati Allah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Waktu Allah berkata kepada Abraham, Abraham, bawa anakmu Ishak untuk dipersembahkan. Waktu Allah berkata begitu, waktu saat itu Allah sudah mempersiapkan dombanya, domba penggantinya enggak? Sudah belum? Sudah. Sudah. Kenapa Allah menguji Abraham sedemikian rupa? Karena dia tahu Abraham pasti setia. Dia tahu Abraham pasti ngikut. Dia sudah sediakan penggantinya, Bapak Ibu. Jadi ketika Abraham mengikuti firman itu, baru penggantinya dimunculkan. Yesus sudah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Anak domba Allah. Itu sebabnya Yehova Jireh, Allah menyediakan, tidak berbicara tentang Allah menyediakan mobil bagimu. Yehova Jireh bukan tentang itu. Yehova Jireh bukan tentang Allah sudah menyediakan rumah bagimu. It's not about that.
Yehova Jireh bukan tentang itu, Bapak Ibu. Yehova Jireh, Allah menyediakan, adalah tentang Allah yang sudah menyediakan anak domba Allah. Dia sudah menyediakan pengganti itu sebelum dunia ini. Dia Yehova Jireh. Bapak Ibu guys, Tuhan, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kematiannya dan sia-sialah seluruh perjanjian lama. Kebangkitan Yesus menyinari pengertian kita tentang seluruh Alkitab. Amin. Amin. Kalau kita tidak memahami kebangkitannya, sia-sia semua, Bapak Ibu. Kita akan mengkhotbahkan moralitas semata. Saya banyak mendengar khotbah-khotbah di gereja-gereja besar, baik di Indonesia maupun luar negeri. Tidak semuanya, tapi banyak di antara mereka bukan Kristus yang diberitakan, tapi pesan-pesan moral. Oh, bagaimana kita menjadi baik? Bagaimana kita menjadi baik? Bagaimana kita menjadi berhasil? Oh, leadership yang baik, komunikasi yang baik. Oh, mari kita belajar dari Yusuf. Mari kita belajar dari Daud. Oh, cara komunikasi yang baik, leadership yang baik. Pesan moral, bukan Injil. Oh, kalau ditanya, kalau kita berdebat dengan mereka, mereka berkata kepada kita, kami juga percaya kok kebangkitan. Kami percaya kematian. Iya, Anda percaya kebangkitan. Anda percaya kematian. Tapi Anda menjadikan kebangkitan dan kematian Yesus bukan sebagai inti dari pengajaran. Anda menjadikan kebangkitan Yesus hanya sebagai pesan sampingan. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus, dia seperti sumber di tengah-tengah dan dia mengakhiri semua pengajaran yang lain. Kalau kita memindahkan pesan kematian dan kebangkitan Yesus, kita pindahkan dia ke tepi dan membawa ke tengah pesan-pesan moral kesuksesan, pesan-pesan moral menjadi orang baik, itu bukan Injil, itu agama lain. Injil adalah tentang Kristus. Saudara Bapak Ibu, kalau saudara dengarkan khotbah saya, lalu saya lihat ribuan orang sedang mendengarkan khotbah itu. Saya kadang-kadang, wah, tidak heran Paulus menangis jemaat-jemaat di abad pertama. Dia menangis jemaat Roma, dia menangis jemaat Korintus, dia menangis jemaat, semua jemaat dia tangis. Karena mulai banyak pengajar-pengajar yang mulai meluput. Tahukah Bapak Ibu, pasal ini ditulis, pasal 15 ini ditulis, kenapa? Karena di antara mereka mulai ada yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Dan ayat yang ke-33 berkata, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk. Pergaulan di mana? Mereka kan tidak pindah kemana-mana. Oh, ternyata Bapak Ibu, di tengah-tengah jemaat Korintus ada penyusup. Bukan penyusup. Mereka mengatakan mereka orang Kristen, tapi mereka mengatakan tidak ada kebangkitan. Paulus bilang, orang-orang itu membuat kamu berpaling dari pesan Injil yang sesungguhnya. Pergaulanmu dengan mereka merusakkan kebiasaanmu yang baik. Kebangkitan Yesus menyinari pengertian kita tentang seluruh Alkitab. Waktu kecil kami biasa di kampung, TV itu Alkitab. Kematian dan kebangkitannya menyinari semua. Buat apa ada persembahan hewan pada perjanjian lama? Secara logika tidak masuk akal. Bagaimana darah hewan bisa menggantikan dosa bangsa Israel? It's nonsense. Gak logis, gak masuk akal. Artinya apa? Darah hewan itu pasti hanya sementara. Darah hewan itu hanya pasti bayangan dari sesuatu. Artinya apa? Kita mulai melihat seluruh Alkitab dari sinar kematian dan kebangkitan Yesus. Kita
boleh melihat janji Allah kepada Abraham. Maka keturunanmu akan menjadi berkat. Kalau kita lihat dari kebangkitan Yesus, semua akan menjadi terang. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus menyebabkan perubahan hidup orang yang percaya kepadanya. Ayat yang keempat berkata, ayat yang ke-5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Siapa Kefas? Kefas adalah nama Yunani dari Petrus. Kefasnya adalah Petrus. Kemarin ada lelucon di internet. Mengingat deklarasi pemilu kali ini, saya jadi teringat kepada Petrus. Sebelum ayam berkokok, sudah 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Sebelum KPU berkokok, sudah 3 kali kamu deklarasi. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Bukan 1 kali loh, 3 kali. Artinya benar-benar niat dia, benar-benar takut. Tapi Petrus yang sama, ketika melihat sudah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, Petrus yang sama atau Kefas ini berdiri di hadapan para pemuka agama, di hadapan para tentara Romawi, di bait Allah. Dan dia berkata, sayalah saksi kebangkitannya. Saya saksi kematiannya. Oleh kematian dan kebangkitannya, kamu diselamatkan. Berilah dirimu dibaptis, percaya kepadanya. Petrus yang sama, yang dulu takut, menjadi tidak takut. Apa yang merubah Petrus? Pertemuan dia dengan Yesus yang sudah bangkit. Kemudian, dia menampakkan diri kepada ke-12 murid. Bapak Ibu, waktu di Taman Getsemani, saya mau tanya, waktu Yesus ditangkap, siapa yang nemenin Yesus? Siapa yang temani Yesus, Bapak Ibu? Semua meninggalkan dia. Semua meninggalkan dia karena mereka takut. Dan ketakutan mereka itulah yang membuat mereka kabur. Tetapi kemudian ke-12 murid ini rela mati demi Yesus. Ada yang digergaji, ada yang disalib terbalik, ada yang diracuni, ada yang dibakar hidup-hidup. Para murid itu yang awalnya takut, tetapi kemudian mereka berubah. Apa yang berubah mereka? Pertemuan mereka dengan Yesus yang sudah bangkit. Berikutnya Yakobus. Itu dikatakan ayat yang ke-7. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus siapa ini? Yakobus saudara Yesus. Yakobus. Oke, Bapak Ibu. Waktu Yesus sudah lahir, Yusuf dan Maria tidak berhenti berkeluarga. Mereka melahirkan anak-anak yang lain. Salah satunya adalah Yakobus saudara Yesus. Dan Yakobus selama Yesus mengajar di dunia, dia sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Dan itu adalah aib bagi pelayanan Yesus. Tetapi kemudian Yakobus yang sama berubah total. Dan dia rela mati juga demi Injil. Apa yang merubah Yakobus? Yang merubah Yakobus adalah pertemuan dia dengan Yesus yang sudah bangkit. Yang terakhir, Paulus. Paulus adalah Osama bin Laden versi abad pertama. Dia teroris. Paulus adalah teroris. Dia tidak bisa lihat ada orang yang beribadah, ada orang yang nyanyi segala puji syukur, langsung dia panggil, ayo kita hancurkan. Dan bukannya dia hancurkan, dibunuh. Dia membunuh mereka. Tapi kemudian Paulus yang sama berubah total menjadi seorang pemberita Injil yang tidak takut mati. Bahkan dia pada akhirnya mati di bawah pemerintahan Roma karena pemberitaannya tentang Kristus. Apa yang merubah Paulus? Pertemuannya dengan Yesus yang sudah bangkit. Apa yang merubah mereka menjadi radikal? Pertemuan mereka dengan Yesus yang sudah bangkit. Kalau semua para murid-murid itu berubah karena pertemuan dengan Yesus yang sudah bangkit, tidak ada bedanya dengan saya dan saudara. Sebelum Yesus bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit dan menaklukkan diri kepadanya sebagai raja di atas segala raja,
tidak mungkin ada perubahan di sini. Para murid tidak berubah karena pengajaran Yesus. No. 3 tahun Yesus mengajar, itu tidak merubah mereka. Mereka masih takut. Mukjizat, ribuan mukjizat yang dilakukan Yesus. Lazarus mati, dibangkitkan pada hari yang keempat. Orang yang buta melihat, ribuan mukjizat mereka melihat, tapi mukjizat yang mereka melihat tidak cukup membuat mereka berubah. Mereka masih takut. Yang berubah mereka cuma satu, pertemuan dengan Yesus yang sudah bangkit. Kenapa? Karena kebangkitan Yesuslah sebagai tanda bahwa Dia menaklukkan kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita. Kematian bukan akhir perjalanan kita. Nah, ketika mereka melihat Dia bangkit, itu mentransformasi hati mereka. Dan itu merubah mereka menjadi siap mati dan radikal bagi Yesus. Sama dengan saya dan saudara. Jika kita tidak pernah menemukan kebangkitan Yesus, Yesus yang sudah bangkit, maka kita hanya seorang orang yang beragama. Kita hanya orang-orang yang sedang, oke, apa peraturan yang bisa saya lakukan, Pak? Kasih tahu saya. 1, jujur. 2, setia. 3, bla bla bla. 4, bla bla bla. Itu agama. Kita hanya sedang, oke, apa peraturan yang bisa saya lakukan? Para murid juga menerima peraturan itu, tapi itu tidak merubah mereka. Pertemuan dengan Yesus merubah mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertemuan kita dengan Yesus sudah bangkit. Itu yang merubahkan kehidupan kita. Amin. Pertanyaan saya, sudahkah? Sudahkah Bapak Ibu bertemu dengan Yesus sudah bangkit? Oke, Pak, saya percaya kok. Saya percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saya percaya. Enggak seperti teman saya Muslim. Teman saya Muslim nggak percaya. Dia nggak percaya bahwa Yesus. Saya percaya, Pak. Oh, saya percaya. Oke, percaya. Percaya itu hanya sekedar percaya pada fakta. Memang fakta, Yesus sudah bangkit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sudah bangkit, Bapak Ibu, apa buktinya? Kita menaklukkan diri di bawah Dia. Kita tidak menaklukkan diri kepada yang lain. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kebangkitan Yesus kepada saudara, fakta yang bisa dinikmati atau fakta hanya sebatas pengetahuan? Apakah kebangkitan Yesus itu senikmat uang yang Anda pegang? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Sekali lagi tepuk tangan buat ibu kita. Dia sangat, dia apa namanya, memuji Tuhan karena firman-Nya disampaikan. Bapak Ibu, tadi siapa Bapak? Apakah kebangkitan Yesus senyata uang yang Anda pegang hari ini? Uang saya berapa ini? 5.000. Sisa. Apakah kebangkitan Yesus senyata uang 5.000 di bagi saya? Sepenting uang 5.000 di bagi saya? Karena kalau kebangkitan Yesus tidak lebih penting daripada uang ini, maka sesungguhnya saya hanya percaya kebangkitan Yesus sebagai fakta pengetahuan. Tetapi sebenarnya saya pada kehidupan sehari-hari sedang menaklukkan diri pada uang. Karena uang lebih nyata kepada saya daripada kebangkitan. Apakah kebangkitan Yesus senyata minuman ini? Sepenting minuman ini bagi saya. Karena kalau kebangkitan Yesus
tidak lebih penting daripada minuman ini dan tidak lebih nyata daripada minuman ini, maka saya tidak menaklukkan diri kepada Kristus. Saya hanya tahu bahwa dia sudah bangkit, tapi saya tidak menaklukkan diri pada itu. Saya menaklukkan diri kepada keinginanku untuk makan dan minum. Ini bisa dikatakan, mari kita makan dan minum, ada ayatnya tadi. Anda menaklukkan diri pada apa? Anda pasti diatur oleh sesuatu. Tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak diatur oleh sesuatu. Dia diatur oleh sesuatu. Kalau Anda berkata, saya tidak mau ikut agama, saya tidak mau percaya kepada agama, saya mau bebas. Oh ya, dia mau bebas. Oke, dia tidak tahu bahwa dia sedang ditaklukkan di bawah kaki iblis. Kalau Allah bukan sebagai pemerintah bagi kita, maka kemungkinan yang lain adalah uang. Apa yang harta yang kita miliki, itu bisa jadi keluarga Bapak Ibu, anak, suami, istri. Saya sudah buktikan itu di khotbah sebelumnya. Bisa apa saja. Kebangkitan Yesus senyata apa saja. Dan jika kebangkitan Yesus itu benar-benar sangat penting bagi kita dan menyebabkan faktanya tidak dapat dibantah dan dia lebih penting daripada minuman ini dan lebih penting daripada uang ini, maka oke, memang kita telah menaklukkan diri kepadanya. Kita telah menaklukkan diri. Ada pemerintah, ada yang memerintah kita, dan itu bukan uang. Itu bukan uang. Kenapa kita mengasihi uang? Karena uang itu nyata. Uang itu segala-galanya. Ada pepatah mengatakan, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan itu kita bawa pepatah itu, kita bawa kemana-mana pun kita pergi, kita bawa pepatah itu. Filsafat dunia itu. Kemana pun kita pergi, kita bawa. Firman ditinggalkan. Kenapa kita mengasihi uang? Karena uang itu nyata. Dan kebangkitan Yesus hanya bisa kita kasih sepenuh hati jika kematian dan kebangkitannya menjadi sangat penting bagi kita. Sepenting, lebih penting daripada uang yang saya katakan. Kenapa? Karena saya tahu saya ini dosa. Saya orang berdosa. Saya butuh pengampunan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berkata kepada mahasiswa BPS kemarin, beberapa hari yang lalu, saya berkata, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Benar ya? Dosa yang diakui adalah dosa yang diselidiki, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak pernah menyelidiki hatimu, bagaimana mungkin Anda menemukan dosa apa yang ada di hatimu? Anda harus menelitinya, menyelidiki hati. Apakah keinginan saya sepenuhnya untuk Tuhan atau untuk uang? Atau untuk keluarga saya semata? Kita harus menyelidiki itu, Bapak Ibu. Karena dosa yang diakui adalah dosa yang diselidiki. Bagaimana mungkin kita mengakui sesuatu yang tidak kita selidiki? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus menyebabkan perubahan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin pengharapan kita akan masa depan. Kebangkitan Yesus menjamin pengharapan kita akan masa depan. Ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal. Dia yang sulung, dia yang pertama bangkit. Tapi Pak, sebelumnya kan ada yang bangkit. Waktu di perjanjian lama, seorang janda di Sarfat, Elia membangkitkan anaknya. Lazarus sudah mati 4 hari, Lazarus juga bangkit dari antara orang mati. Kenapa Yesus dikatakan sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati? Sementara sebelum Yesus ada orang yang sudah bangkit. Apa uniknya kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus menjadi unik dan berbeda karena Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sementara
anak janda di Sarfat mati lalu bangkit, tapi dia masih bangkit dengan tubuh yang dapat binasa. Ketika anak itu lahir, kemudian tumbuh besar, dia akhirnya mati. Lazarus juga sama, saudara Maria dan Marta. Dia memang dibangkitkan pada hari yang keempat, tetapi dia dibangkitkan dengan tubuh yang dapat binasa. Dan kemudian Lazarus pada akhirnya juga mati. Tetapi Yesus bangkit dengan tubuh yang tidak dapat mati. Itulah sebabnya dia disebut yang sulung. Kenapa disebut yang sulung? Karena dia yang pertama. Apa artinya yang pertama? Berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Siapa yang ketiga, keempat, dan seterusnya? Saya dan saudara. Itu sebabnya kebangkitan Yesus menjamin pengharapan kita akan masa depan. Dan kebangkitan Yesus, kebangkitan pengharapan akan masa depan itu, kebangkitan kita di masa depan itu, saya minimal ada 4 fakta. Ada nyata. Ada orang berkata, jangan takut mati. Kenapa? Terutama orang ateis. Jangan takut mati. Kita habis mati, kita langsung hilang kok. Hilang begitu saja. Kita nggak ada beban. Oke, kita akan dihukum atau disiksa, nggak ada. Ketika kita mati, kita akan hilang. Jadi jangan takut mati. Ayah, ada nyata. Tetapi kebangkitan Yesus menjamin ada masa depan bagi kita. Ketika kita mati, kita tidak seperti uap yang hilang begitu saja. Bukan. Kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru. Sifat yang kedua adalah bersifat pribadi. Kalau agama Hindu berkata, oh kamu akan dibangkitkan, tetapi kamu menjadi ini, misalnya menjadi kodok, menjadi kambing, menjadi domba, atau menjadi apa. Tetapi kebangkitan di dalam Yesus adalah kebangkitan yang bersifat pribadi. Artinya apa Bapak Ibu? Nanti kalau saya dibangkitkan di restorasi. Saya memiliki kesadaran seperti yang saya miliki hari ini. Bapak Ibu, bersifat pribadi. Jadi Bapak Ibu, kita itu di langit baru dan bumi baru. Kita bukan roh yang melayang-layang kayak hantu. Itu ajaran agama lain. Dan agama lain itu, mereka mengajarkan itu hanya sebagai penghiburan dari amal yang mereka lakukan di bumi. Itu penghiburan bagi mereka. Bagi kita itu bukan penghiburan. Kita direstorasi, bukan hanya konsolasi, tapi restorasi namanya. Dipulihkan. Jadi nanti saya akan memiliki tubuh yang baru, tetapi dengan kesadaran seperti yang saya miliki hari ini di hadapan Bapak Ibu. Bukankah itu sangat indah? Kita akan memiliki tubuh. Kita bukan hanya memiliki tubuh yang baru, tapi kita memiliki tubuh yang kita impikan. Seperti Khairin Anwar berkata, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Ketika ada Khairin Anwar waktu itu bisa bicara dari surga neraka, saya bilang sama dia, oh bukan hanya 1000 tahun Pak, ini selama-lamanya. Dengan tubuh yang mana? Yang ketiga, pasti semua sudah lunas dibayar. Dari mana kita tahu bahwa kita pasti bangkit pada hari terakhir ketika Allah datang yang kedua kali? Dari mana kita tahu? Karena sudah dibayar lunas dosa-dosa kita, hidup kita. Saudara, ketika misalnya ada seorang yang ditahan 10 tahun, di penjara 10 tahun, ketika dia sampai di ujung 10 tahun, semua kesalahannya sudah lunas dibayar nggak? Sudah. Karena dia sudah menjalani hukuman 10 tahun. Demikian dengan kebangkitan Yesus. Itu adalah jaminan bahwa masanya sudah selesai. Hukumannya sudah selesai. Atau begini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu membeli di mall atau misalnya di mana, beli baju misalnya. Lalu Bapak Ibu setelah membayar dikasih apa? Struk ya. Oh begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar, tiba-tiba ada satpam yang menahan, tunggu Pak.
Apa Pak? Saya kan punya stroke. Saya udah bayar. Apa salah? Saya punya stroke. Kebangkitan Yesus sama seperti stroke itu. Itulah jaminan. Pasti, kita pasti akan dibangkitkan kembali.